Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya ada? Ada, silakan masuk. Masih. Silakan duduk, Kak. Iya, makasih. Dibawa aja ya. Terserah. Bisa dipanggilin ibunya? Bisa. Selamat siang, Ibu. Ya. Saya Debbie yang kemarin udah janjian sama Ibu mau datang ke rumah Ibu lagi. Oh ya. Buat ngasih Penkes atau pendidikan kesehatan soal atau tentang hipertensi dan cara gimana ngatasin nyeri Ibu akibat hipertensi dengan kompres hangat. Oh iya Bu, untuk waktunya kurang lebih 30 sampai 40 menit. Iya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kakaknya juga mau ya nemenin sebentar. Oh iya Bu, kemarin kan Ibu bilang sakit tuh nyeri, terus gimana? Apa masih nyeri atau udah enakan atau gimana? Kayaknya sih masih nyeri ya, masih sedikit-sedikit. Oh ya udah kalau gitu sekarang saya mau mulai memberikan Penkesnya dan cara terapi kompresnya ya. Oh iya Ibu, sekarang saya tensi dulu ya Ibu ya. Iya. 그렇지. 이혼 소송 준비해. 인상이 왔어요. 나한테 잘 보일 필요 없다. 그래도 잘 보이고 싶습니다. 용기내서 왔어요. 얘기해 주세요. 이젠 찾아뵙겠습니다. 저도 갚을 때까지 건강하셔야 해요. 다 받으면 오래 살아야겠네. 무슨 그만 가보겠습니다. 올 필요는 없다. 참 기분 어때 엄마? 좋아. 특별히 어디 가고 싶은 곳 없어? Oh, tensinya masih tinggi ya Bu, masih 165 per 95. Sekarang masih ada keluhan nggak? Kayak sakit gitu atau Masih. kaku? Masih sakit ya? Iya. Ya udah kalau gitu saya mulai memberikan. Bentar ya Bu. Iya. 정말 잘렸어 너무 싫지 않으시더라? 너도 커봐. 사회생활이라는 게 쉽지가 않아요. 때는 연애보다 더 먹고 아프고. 제 얘기하시는 분이죠? Oh iya Bu, kalau saya kasih perumpamaan skala nyerinya Ibu itu dari nomor 1 sampai 10. 1 itu nyerinya ringan, 10 itu berat. Itu Ibu kira-kira di nomor berapa nyerinya? Nah. Nomor 6. Iya. Oh iya, ya udah tunggu ya Bu. Oh iya Bu, sekarang saya mau ngasih Penkes atau pendidikan kesehatan tentang hipertensinya atau darah tinggi. Sebelumnya Ibu tahu nggak pengertian hipertensi itu atau artinya hipertensi itu apaan? Nggak tahu. Ya, nggak tahu ya. Kalau kakaknya tahu nggak hipertensi itu apa? Tahu saya hipertensi itu darah tinggi. Darah tinggi ya. Darah tinggi itu jadi pengertian
pengertian secara luas atau komplitnya, hipertensi itu biasanya disebut dengan darah tinggi. Adalah suatu keadaan di mana tekanan darah kita meningkat dalam waktu yang lama di atas nilai normal. Tekanan darah pada umumnya, misalnya kan tekanan darah normalnya itu 120/80, tapi kayak ibu nih kan tekanan darahnya selalu tinggi, apalagi kata ibu 2 tahun belakangan ini kan selalu tinggi gitu. Makanya disebut dengan hipertensi. Lalu klasifikasi atau jenis-jenisnya. Klasifikasi hipertensi itu ada kategori normal, normal tinggi, stadium 1 atau ringan, stadium 2 atau sedang, stadium 3 atau berat, sama stadium 4 atau tinggi gitu. Nah, ibu itu kan tadi 165/95. Jadi di sini masuknya kategorinya hipertensi atau darah tinggi sedang ya. Terus jenis-jenis hipertensi itu ada 3. Hipertensi ringan itu apabila tekanan darah sistoliknya di antara 140 sampai 159 atau tekanan diastolik atau bawahnya gitu ya Bu, di antara 90 sampai 95. Terus kedua, hipertensi sedang apabila tekanan darah sistolik atau atasnya di antara 160 sampai 179 dan atau tekanan diastolik atau bawahnya di antara 100 sampai 109. Terus yang ketiga, hipertensi berat apabila tekanan darah sistolik atau atasnya di antara 180 sampai 209 dan atau tekanan diastoliknya di antara 110 sampai 120. Nah, itu jenis-jenis hipertensinya ya Bu. Terus penyebab dari hipertensi atau darah tinggi itu biasanya dari faktor satu yang nggak bisa diubah, misalnya kayak dari umur, dari jenis kelamin, dari riwayat keluarga atau keturunan, biasanya dari orang tua kita. Terus faktor yang bisa diubah, misalnya dari faktor kita kegemukan, terus sering rokok, terus kurang aktivitas fisik atau kurang olahraga, terus karena stres, terus juga karena lingkungan yang bising atau berisik, terus udah gitu juga karena sering mengkonsumsi atau sering makan makanan yang mengandung garam berlebih, kayak misalkan ikan asin dan lain-lain lah, kayak sayur senengnya asin-asin. Terus sekarang nih kalau menurut ibu, ini ibu sakit darah tingginya karena apa? Keturunan Pisces. Ibu saya juga dulu punya sakit darah tinggi. Oh, dulu ibu yang kena, yang maksudnya yang ada darah tingginya. Iya. Terus Suka makan ikan asin-asin. asin. Yang asin-asin. Maksudnya senang makan ikan asin. Iya. Oh gitu. Ya mungkin kali ya. Iya. Terus gejala atau tanda-tandanya hipertensi atau darah tinggi itu sendiri biasanya kan pusing Bu, terus kayak apa, sakit kepala, terus sulit tidur, nafasnya sesek, terus telinganya berdengung atau bunyi, terus lehernya sering rasa pegel, terus sering gelisah atau nggak tenang, terus wajahnya atau mukanya merah, terus mudah marah, kesel gitu. Terus ada rasa berat di bagian leher, tengkuk atau punduk. Ini kan sebagai leher saya nih berat, belakang saya nih. Kayak pegel-pegel gitu Iya, ya Bu. kayak pegel-pegel. Terus yang terakhir matanya suka berkunang-kunang gitu. Terus kemudian akibat atau kalau misalkan hipertensi atau darah tinggi ibu nggak diobatin, biasanya nanti akan menimbulkan penyakit jantung koroner, gagal ginjal, diabetes, kebutaan, stroke. Jadi banyak penyebab akibat dari darah tingginya itu. Serem juga ya Sus. Iya, makanya jadi ibu kalau minum berobat jangan pernah lupa, karena biasanya obat hipertensi atau darah tinggi itu harus selalu diminum, jangan pernah putus ya. Terus biasanya apa nih pengobatan hipertensi atau darah tinggi? Biasanya bisa selain dari obat, kita juga bisa istilahnya
terapi non obat gitu. Jadi misalkan buat ngatasin nyerinya ibu itu bisa kita kasih tindakan semisalnya sebenarnya tindakannya banyak Bu, kayak teknik relaksasi, terus senam. Nah ini kebetulan karena ibu nyeri di bagian leher itu saya pengen ngajarin namanya teknik kompres hangat gitu. Karena semua bahan-bahannya bisa kita adain sendiri di rumah. Jadi kalau misalkan ibunya suka nanti timbul nyeri, kakaknya bisa langsung ngompresin karena semuanya alat bahan-bahan ada di rumah gitu. Nah biasanya pengobatan yang tadi saya bilang itu pengobatan yang farmakologis itu biasanya dokter yang obatin karena semua obat-obatnya itu atas izin dokter atau dokter yang ngasih gitu. Nah terus pengobatan yang kedua itu non farmakologis atau selain pengobatan yang ibu minum itu biasanya itu bisa atau masuk juga ini seperti pencegahan dari darah tingginya ibu ya. Kayak misalkan satu buat ngurangin asupan garam atau makanan yang asin-asin. Yang tadi ibu bilang katanya kan ibu senang asin tuh. Nah mulai dikurangin. Kalau nggak bisa langsung dikurangin itu biasanya sedikit-sedikit aja Bu. Kita kan lama-lama kebiasaan. Terus biasanya ngurangin juga makanan yang banyak mengandung lemak. Terus mengurangi atau menghilangkan kebiasaan minum alkohol. Itu biasanya pada orang-orang yang kayak bapak-bapak yang suka minum-minum lah Bu. Nah, terus berikutnya itu berhenti merokok bagi yang suka merokok juga. Terus menurunkan berat badan bagi yang kegemukan. Terus udah gitu olahraga teratur seperti jogging atau jalan pagi gitu Bu. Jalan cepat, bersepeda atau berenang ya. Mungkin kalau ibu mah bisa pagi-pagi kali ya Kak ditemenin paling sebentar muter-muter sini aja jalan-jalan kaki pagi-pagi kan enak tuh. Nah terus biasanya pencegahannya juga untuk menghindari ketegangan atau stres ya sebisa mungkin kalau ada yang menimbulkan stres ini aja ya Bu pikir ya. Nah terus istirahat cukup atau tidurnya ya Bu cukup, maksudnya jangan kurang-kurang gitu. Terus menghadapi hidup ini biasanya tenang gitu, santai aja. Terus udah gitu sekarang tadi pengobatan yang secara non farmakologis itu yang mau saya ajarin ke ibu itu terapi kompres panas. Terus biasanya untuk orang yang biasanya mengalami penyakit peradangan, terus kaku otot, terus kontraindikasi atau nggak boleh sama orang-orang yang hipersensitif atau nggak kuat sama panas-panas itu biasanya nggak boleh diberikan ya Bu. Ya Kak. Udah kalau gitu nanti persiapan alatnya itu kan di rumah ini ada ya. Itu biasanya nanti saya minta tolong ya Kak, minta sediain air panas, air biasa, terus baskom, handuk kecil dan handuk besar gitu. Ya. Nah sekarang kita mulai ya Bu. Saya mau ngajarin terapi kompres hangatnya. Ibu boleh nggak turun di bawah aja ya. Terus ibu ngadep sana ya. Terus nanti kakaknya lihat caranya saya nanti maksudnya biar bisa ngulangin ya. Siap sus. Ini ini alatnya yang tadi udah kita siapin. Jadi alatnya itu air panas, air biasa, handuk kecil, handuk besar untuk alas sama baskom ya. Cukup dengan 5 alat ini. Jadi gampang nyarinya. Ini alatnya yang tadi udah kita siapin ya. Ini ada baskom, ada air biasa, air panas, handuk besar, handuk kecil untuk kompresnya. Terus kita siapin ini dulu handuknya kita taruh ya. Oke ya Bu, kita taruh ini buat ngalasin supaya nggak basah bajunya. Terus ini airnya, air biasanya, air
kira-kira aja ya. Terus ambil ini. Kalau panasnya, air panasnya itu tergantung. Kalau ibunya suka air panas, nggak apa-apa. Nggak panas, asal jangan terlalu panas, takutnya nanti iritasi di kulitnya atau agak merah-merahnya ya. Kayak gini ya Bu. Maaf ya Bu. Ya. Kasih handuknya di sini. Nanti kalau di kamar sendirian mah bisa jilbabnya dibuka aja ya Bu ya. Ya. Ambil, bisa dipijat-pijat gitu. Tujuannya itu kan tadi untuk melancarkan peredaran darah. Jadi biar nggak kaku lagi gitu. Nah biasanya tindakan ini dilakukan 10-15 menit. Tapi sambil dicek kalau misalkan handuknya udah nggak berasa hangat lagi, bisa kita ganti. Gitu. Ini kan handuknya udah mulai, biasanya sih kalau udah ini udah ngerasa udah enakan, ganti lagi gitu aja. Nah ini kan udah mulai dingin nih, sekarang kita ganti ya. Kita ganti lagi. Nah udah cukup, kita tempel lagi ya. Terus lakuin begini sampai istilahnya udah enakan, udah nggak apa-apa, lepas aja. Enak Kak Bu? Enak. Enak. Nah ini kan handuknya udah mulai nggak panas lagi kan, udah nggak hangat, jadi udah boleh. Nah ini bisa diulang 3-5 kali atau sampai Ibu ngerasa udah berkurang nyerinya ya Bu. Iya. Ini udah agak enakan itu. Udah enakan ya, tapi coba nanti kita cek lagi ya tekanan darahnya udah agak turun atau masih sama. Surapin dulu ya. Nah terus gimana Bu perasaannya Ibu habis tadi dikompres, agak enakan atau gimana, masih berat gitu? Mendingan enak ya. Nah, nanti itu Kakak bisa ulang-ulang berapa kali gitu ya. Terus nanti ini saya ulang lagi, saya ikut lagi tensinya. Tadi yang saya ketinggalan nih, saya maksudnya pengen ngasih tahu makanan yang dianjurkan biasanya untuk orang-orang yang darah tinggi itu biasanya makan sayuran hijau. Tapi ada larangannya, biasanya itu daun singkong, daun melinjo atau buah melinjonya. Terus kalau buah-buahan, semua buah-buahan boleh kecuali yang mengandung gas tinggi kayak durian, itu nggak boleh ya Bu. Ya. Terus kayak ikan laut yang nggak asin boleh. Kalau misalkan yang asin-asin mulai dikurangin. Kalau emang ibunya doyan yang asin-asin gitu. Terus telur juga boleh, tapi diutamain itu telur yang putihnya itu lebih baik gitu. Terus daging ayam kecuali kulit sama jeroannya. Nah terus udah gitu telur juga nggak boleh banyak-banyak ya Bu, biasanya itu cukup 2 butir. Telur juga boleh, tapi diutamain itu telur yang putihnya itu lebih baik gitu. Terus daging ayam kecuali kulit sama jeroannya. Nah terus udah gitu telur juga nggak boleh banyak-banyak ya Bu, biasanya itu cukup 2 butir dalam 1 minggu gitu ya. Terus makanannya juga ada yang perlu dihindari, biasanya makanan yang diawetin, kayak sekarang tuh banyak makanan kaleng ya, kayak sarden, terus mie instan, terus minuman kaleng gitu nggak boleh ya. Terus daging merah segar seperti kayak hati ayam, sosis, daging kambing dihindari. Terus makanan berlemak dan yang bersantan tinggi gitu. Terus ya balik lagi, tadi kan ibunya senang makanan asin, dan mulai dikurangin kalau ibunya mau nggak darah tinggi lagi ya Bu. Ibu sekarang saya cek lagi ya Bu tekanan darahnya.
165 ya, sekarang udah Iya. 150. Tapi tetap sih kayaknya masih berkurang sedikit, cuma 90. Udah lumayan. Karena kan ibu bilang udah nyerinya udah berkurang ya. Iya. Kan, pokoknya setiap ada timbul nyeri sering-sering aja dilakuin nggak apa-apa. Oh iya ibu, gimana tadi setelah dikompres gimana? Lebih enak? Lebih enak. Lebih enak ya. Oh ya sekarang saya ini lagi ya, saya tanya ke jadi kalau apa kompres hangat itu alat-alatnya apa? Kakaknya? Tahu belum? Air hangat, air dingin, handuk besar sama handuk kecil, baskom. Baskom, ya. Terus biasanya dilakuin berapa menit? Kira-kira 15 menit tuh. 15 menit ya, bisa 10 sampai 15 menit. Terus bisa dilakuin selama 3 kali sampai 5 kali gitu. Ya udah nanti cukup segini dulu. Terus besok saya bisa datang lagi ya Bu, Iya. buat nanyain keadaannya ibu, terus saya ngelakuin lagi kompres hangatnya. Saya kira cukup ya ibu, kak. Apa ada yang masih perlu ditanyakan atau kurang mengerti, boleh tanyain aja. Cukup sus. Cukup. Ya udah kalau gitu besok misalkan ada yang kurang mengerti bisa tanyain lagi. Ya. Besok kan saya akan datang lagi ke sini Iya. buat ngasih tindakan kayak tadi lagi ya. Mohon izin ya Bu, ya Kak. Jangan bosan-bosan ya. Iya. Iya. Terima kasih. Terus mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Bu. Iya, sama-sama. Sama-sama Ya. sus.